misalnya kita lihat di market Asia juga hari ini mengalami penurunannya. Mmm, tahun 2025 ini kita banyak banget kejutan ya. Jadi yang ulang tahun nggak perlu khawatir ini ya di tahun 2025 ya, karena kejutan itu pasti akan selalu hadir ya dari adanya Donald Trump ini kayaknya setiap hari selalu ada hal yang baru ya. Setiap hari selalu ada hal-hal yang mengejutkan di kita ya. Dan kalau kita lihat, market kita benar-benar kayak roller coaster ya, dari optimis, semangat ya, seneng maksimal, tiba-tiba perang lagi di Timur Tengah ya, Iran, Israel ya, dari yang awalnya senang jadi gelisah, "Aduh market gimana nih ya?" Bagaimana nih, mulai takut, mulai putus asa ya, sampai akhirnya tadi market kita sedang bersedih ya di level 6.870 ya, balik lagi ke level 6.800-an dan ini juga mencerminkan kalau kita dari sisi psikologis ini melihat bahwa market sudah mulai sudah mulai fair ya, sudah mulai, "Waduh gimana nih ya?" Dan inilah ya, kita lihatlah flashback untuk, tahun 2025 ini ya, di semester 1 nggak berasa loh ini sudah di pertengahan Juni ya. Tinggal sisa 2 minggu lagi ya kayaknya, 2 minggu lagi ya, sisa 2 minggu lagi semester 1 kita akan habis ya, Bapak Ibu. Jadi bagi yang punya resolusi 2025, dilihat lagi udah sampai mana resolusi cuannya ya, sahamnya. Kalau kita lihat pergerakan sepanjang IHSG di tahun 2025 khususnya di semester 1 ini tidak luput dari adanya bayang-bayang ya Donald Trump ya. Tidak luput dari bayang-bayang Donald Trump. Setiap hari selalu ada kejutannya, nggak ulang tahun pun dikasih kejutannya dengan Bapak kita Donald Trump ya, Presiden Amerika Serikat. Ya tahan ya, harus bersabar ya, masih ada waktu 3 tahun lagi ya. Kalau teman-teman di market kita biasanya, wah tahan deh, ya udahlah 3 tahun lagi bersama Trump begitu ya. Dan kalau kita lihat sejak awal tahun IHSG itu sempat anjlok parah ya. Itu di periode Maret ya. Maret, April, wah itu pontang-panting tuh marketnya kita ya. Sempat halt juga kan. Ini kita flashback sedikit ya. Sebelum nanti kita masuk kira-kira semester 2 arahnya bakal gimana. Kita lihat di Maret, wah market itu luar biasa ya. Minus 7,5% itu 18 Maret ya teman-teman. 24 Maret drop lagi minus 5%. Habis itu sempat ada libur panjang, gap down ya, turun sampai minus 10%. Jadi IHSG kita di tahun ini memang sangat luar biasa ya, turun sempat ke level 5.900. 5.900 level IHSG kita sepanjang tahun ini kita pernah lalui ya. Setelah turun sempat ke 5.800, kita sempat mulai pulih, mulai naik lagi. Ini ya kalau kita lihat track perjalanannya mulai naik lagi, mulai naik lagi. Pertemuan di Swiss, bertemu China dengan Trump. Akhirnya mereka berbaikan ya, berbaikan mereka menangguhkan tarif 90 hari. Yuk kita baikan yuk 90 hari dulu yuk trial. Berbaikannya trial 90 hari begitu ya. Akhirnya market rebound lagi. Habis ketemu di Swiss, ketemuan lagi yuk di London, ketemuan di London, baikan lagi tuh mereka terkait dengan pelonggaran ekspor logam tanah jarang. Ketemuan mereka udah baikan. Ini lega nih market posisinya ya pas di sini hijau royo-royo. Tiba-tiba beberapa hari kemudian memang penuh kejutan ya 2025 lagi-lagi tiba-tiba Israel ya menyerang Iran. Memang plot twist ya. Jadi ini juga mengajarkan untuk kita bahwa sepanjang tahun 2025 ini memang tidak bisa berleha-leha santai ya, selalu ada lagi-lagi selalu ada kejutan. Sehingga kondisi market sekarang fokusnya kemana? Fokusnya ke sini. Israel, Iran ya. Jadi banting setir ya, plot twist banget. Harapan ekspektasi kita setelah pertemuan US China
potong tarif di Swiss, ketemuan lagi di London, akhirnya mereka membuat suatu kesepakatan yang positif, ekspektasi market bisa rebound lagi, saham Big Bang pada saat itu sudah mulai mengalami kenaikan, BBRI sudah mulai pulih ya, tiba-tiba boom. Israel, Iran ya. Iran adalah pemproduksi minyak mentah terbesar ya, salah satu yang terbesar Timur Tengah ya, produksi minyak mentah. Sehingga konflik ini terjadi memanas dan inilah yang mewarnai market kita ya. Sebenarnya kita di periode bulan Mei ya, di Mei itu kita sempat judul market outlook-nya sell in May and go away ya Pak Edi ya. Sell in May and go away itu di bulan Mei. Tapi ternyata market bullish tuh karena pertemuan Swiss, pertemuan London. Waktu itu kita sempat prediksi memang, wah ini market kok naik terus nih, padahal seharusnya turun karena level psikologisnya itu kayaknya memang sudah terlihat tanda-tanda bahwa dari secara teknikal ya, itu IHSG memang sudah kelihatan bahwa tanda-tandanya wah ini kayaknya memang dia nggak bakal kuat nih. 7.200 itu adalah level psikologis yang kemungkinannya ini udah nggak bakal kuat nih, karena nggak mungkin dia langsung dihajar 7.300 langsung naik gitu kan. Itu sebenarnya kita sudah prediksikan tuh, tapi ternyata market mengalami kenaikan dan peng, meledaklah kemarin di tanggal 13 Juni terjadi perang IHSG, beneran dia langsung anjlok ya. Nah, kalau misalnya kita lihat yang menjadi penggerak IHSG sepanjang semester 1 2025 ini memang saham-sahamnya agak warna-warni ya, dimana kalau kita lihat movers sepanjang semester 1 Januari, Februari sampai dengan Juni per hari ini, itu Bapak Ibu ya teman-teman memang agak surprise karena yang menggerakkan itu justru saham teknologi. Siapa dia? DCI ya. Kemudian yang kedua DSSA, TPIA, Antam, BRPT, Telkom, CASA, MBKA, BRMS ya. Ini adalah saham-saham yang menjadi penggerak IHSG pada semester 1. Jadi kalau kita lihat kenaikannya memang fantastik, movers-nya pun sampai 227% terhadap beberapa emiten yang lainnya. Jadi memang ini sangat signifikan ya, DCI ini mantap juga ya. Nah, kalau kita lihat performance beberapa emiten, ini mungkin teman-teman bisa lihat datanya, dan materi ini tentu saja nanti akan kita publish di websitenya kita, SIM Invest Lab. Jadi nanti teman-teman yang udah selesai nonton, ya, ikutan di webinar kita kali ini, nanti buka di websitenya kita. Kalau misalnya nggak tahu link websitenya, karena kan nanti kita uploadnya biasanya sehari setelah ya, atau di hari Senin lah, karena besok kan weekend. Nanti kita kasih lah ya link channel WhatsApp channelnya kita ya, karena tim Invest punya WhatsApp channel. Kita beberapa hari ini banyak rekomendasi saham energi, khususnya kayak NRG itu udah cuannya banyak banget ya. Itu yang rekomendasiin dari tim teknikalnya kita, tentu saja di sini sudah ada Pak Edi. Nanti materi ini akan kita share, jadi teman-teman bakal lihat ya perform 10 saham, data-data detailnya bisa di-download nanti ya. Linknya boleh dibantu sini. Nah, langsung dikasih ya. Dan kalau kita lihat pergerakan IHSG sepanjang tahun ini memang juga mix ya, teman-teman. Sempat naik itu signifikan justru di bulan Mei. Bulan Mei itu yang seharusnya turun justru naik 6%. Jadi kita nggak usah kaget lagi kalau misalnya bulan Juni atau Juli itu terjadi koreksi, karena bulan Mei ini dia justru anomali. Jadi kenaikan di bulan Mei itu mungkin akan di-adjustment penurunan di bulan Juni dan Juli ya, teman-teman. Dan perkiraan kita saham yang menjadi pemberat IHSG kemungkinannya itu dari banking. Ya. Jadi untuk banking ini harap minimalisir lagi ya. Lagi-lagi saham banking ini mungkin akan menjadi pemberat indeks untuk beberapa waktu ke depannya bulan Juli ya, kemungkinan. Kalau misalnya perang di Timur Tengah terus berlanjut. Dan kalau kita lihat dari sektoral ya, grafik RRG, kalau kita lihat dari weakening, lagging, improving ya, leadingnya siapa,
kita lihat di sini yang memang masih di dalam fase improving itu ada 4 sektor ya. Sektor basic material tentu itu diuntungkan pada saat terjadi perang di mana-mana ya. Ada Antam, BRMS ya. Itu saham-sahamnya juga sudah kita rekomendasi dari pokoknya awal pertama perang itu kita sudah rekomendasi bahwa saham emas itu menarik ya. Kemudian sektor transportasi itu ada JIAA sama SMDR, ada BIRD ya. Kemudian sektor healthcare ada SRAJ, LBF dan CARE ya, CARE. Kemudian untuk sektor energi, nah energi ini juga yang menarik ya. Jadi dengan adanya perang yang terjadi di Timur Tengah, sektor energi ini seksi ya teman-teman ya. Kami ulangi lagi, jadi untuk sektor energi ini seksi tentu ya, menarik, potensial. Karena pada saat terjadi perang di Timur Tengah, Iran ini pemproduksi minyak mentah. Harga minyak mentah tentu akan melonjak ya. Kayaknya 1 pekan ini sudah lebih dari 15%, kayaknya udah naiknya udah cukup banyak ya. Sekarang angka terakhir tuh saya lihat di 74 US dollar per barel itu untuk WTI untuk minyak mentahnya ya. Jadi memang minyak mentah naik, tentu emiten-emiten seperti Medco, NGR ini akan diuntung. Nah, ini untuk foreign ya. Sepanjang tahun apa kabar? Dari sepanjang tahun Januari sampai dengan Juni ini mengalami net sell. Lalu apa kabar untuk semester kedua? Kita melihat bahwa outlook ekonomi Indonesia ya, kemarin juga Bank Indonesia sudah melakukan pertemuan RDGBI, itu Bank Indonesia mempertahankan suku bunga, dan yang ada surprise-nya di situ ya, mungkin sebenarnya ini sudah agak ketebak juga ya, Bank Indonesia merevisi turun angka range pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana batas bawahnya 4,7%. Kalau direvisi batas bawahnya diturunin lagi, itu tandanya negatif ya teman-teman ya. Dan ini juga bisa kita lihat bahwa angka nilai tukar rupiah yang sebelumnya sudah di 16.200 sekarang udah balik lagi tuh di 16.400 ya. Terakhir kayaknya kemarin saya lihat itu di 16.400. Artinya memang kemungkinan di semester 2 ini mungkin masih akan ada challenge ya, sehingga aksi net sell dari pelaku pasar asing yang mungkin masih akan berlanjut, tapi ekspektasi kami adalah aksi net sell-nya semoga tidak separah aksi net sell di semester 1 ya. Jadi semester 2 ya semoga lah kita ada harapannya lebih baik, karena beberapa sektor mungkin mereka sudah mulai bisa recovery ya, sektor-sektornya. Cuma memang sekarang challenge-nya adalah bukan cuma dari global ya, tapi daya beli masyarakat juga nampaknya itu mengalami tantangan, sehingga beberapa emiten-emiten ini kita bisa lihat nih ya teman-teman, sepanjang 6 bulan ini emiten-emiten yang dibeli oleh pelaku pasar asing ini bisa juga nih kita ikuti ya. Antam ya, semakin jelek kondisi ekonomi dunia, semakin banyak perang, emas itu semakin bersinar ya, kita jangan pernah lupakan itu ya. Kemudian INDF, mau perang di Timur Tengah, perang dimanapun, kalau lapar, hujan, masak mie itu enak ya. Makan Indomie itu enak. Sehingga ya memang konsumsi untuk makanan dan minuman tentu itu tidak akan berkurang ya. Kemudian ada BRIS, ISAT ya, lainnya ini juga di net buy oleh pelaku pasar asing. Dan ada hal yang menarik dari angka transaksi dari 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan ya. Kita lihat bahwa yang di net buy oleh pelaku pasar asing yang nomor 1 ya, top number 1 itu adalah Antam ya. Antam. Kemudian di sini ada BRMS ya. Nah, nanti strateginya bagaimana pada saat ekonomi membaik ya? Pada saat ekonomi membaik, emasnya meredup ya, switch yang emasnya dijual masuk ke perbankan. Kalau ekonominya semakin parah secara global, ya emas berkilau lagi. Kalau ekonominya membaik, emasnya meredup. Jadi inline. Emas itu inline dengan semakin memburuk suatu kondisi. Makin banyak perang, emas itu makin bersinar. Ya memang agak anomali ya. Jadi itu sebagai safe haven ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat secara kinerja sektoral ya, kinerja sektoral dari banyaknya sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia,
Wow, kita bisa lihat bersama ya di sini bahwa sektor teknologi ini menjadi sektor yang naiknya fantastis ya, naik 66%, di mana yang memang menopang itu ada WiFi dan DCI. WiFi ini naik 500% ya, jadi bayangin aja teman-teman punya WiFi naiknya 5 kali lah ya. Kemudian basic material, energi tentunya Medco energi itu diuntungkan dengan adanya kenaikan minyak mentah. Dan memang kalau misalnya kita berbicara komoditas, kita memang agak sulit ya berbicara untuk investasi long term ya, karena memang pergerakan harga komoditasnya juga kan sangat-sangat berubah ya, setiap waktu dia bisa naik, bisa turun, dan memang pada saat kita berbicara sektor komoditas, kita harus memang mengikuti informasi-informasi secara global ya. Jadi actionnya juga harus cepat ya. Kalau misalnya membaik, wah berarti harus bagaimana. Kalau misalnya makin memburuk, makin bagus untuk emas, tapi beresiko untuk saham big bank dan manufaktur. Nah, ini juga perang Israel yang saya update sedikit mungkin. Ini memang happening banget ya beberapa hari ini ya, teman-teman. Perang Israel ini terjadi pertama kali di tanggal 13 Juni. Jadi baru banget ini yang menyeruak lagi ya. Israel ini mereka melakukan operasi Rising Lion ya. Di mana tujuan Israel melakukan serangan ke Iran ini tujuannya adalah untuk menghentikan perkembangan program nuklir. Jadi Iran itu memang dia mengembangkan nuklir ya, teman-teman. Nah, untuk menghentikan itu Israel melakukan serangan, dirusaklah fasilitas nuklir di Natanz, Isfahan, Fordow itu di boom sama mereka ya. Kemudian kompleks rudal dan juga markas militernya Iran ya. Dan memang nggak lama dari itu, wah serangan balasan dari Iran dalam hitungan jam itu mereka langsung melancarkan operasi yang disebut operasi True Promise 3 ya. Dan ini sebagai serangan balasan, di mana targetnya ini adalah puluhan misil balistik. Jadi memang perang itu sangat-sangat intens. Jadi nggak nunggu seminggu, 2 minggu mereka nyiapin senjata, enggak ya. Beberapa itu mereka langsung serangan balasan dan itu sangat intens. Nah, kalau kita lihat sikap dari beberapa negara yang ini justru kalau kita lihat ini justru memperparah ya kondisi perang di Timur Tengah sehingga harga minyak mentah pun ini melonjak lagi ya. Jadi Amerika Serikat yang awalnya dia eh, menyerukan deeskalasi ya, ini justru mengubah sikapnya ya, justru mendorong dan memberikan dukungan militer penuh kepada Israel untuk menyerang Iran ya. Ayo serang terus ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian G7 itu juga mengeluarkan pernyataan resmi yang ternyata mendukung hak pembelaan diri Israel ya. Jadi memang yang diserang Iran ya, di sini G7 dia langsung memberikan pernyataan untuk mendukung Israel ya. Uni Eropa termasuk Jerman, Perancis dan Inggris ini juga serentak mengutuk agresi Iran ya, karena Iran di sini dianggap mereka melakukan program pengembangan nuklir dan ini beresiko bagi negara-negara tetangga sekitar, dan ini mereka merasa ini merupakan suatu ancaman ya, dan ini harus dihentikan, dan ini semakin panas ya Bapak Ibu. Iran ini dia pemproduksi minyak mentah, makanya kalau kita lihat ini harga minyak mentah melonjaknya bukan mainnya. Dari yang sebelumnya harga minyak mentah turun ya, dampak perang tarif itu kan harga minyak mentah turun anjlok. Nggak lama setelah serangan Israel-Iran itu harganya langsung naik signifikan, sangat-sangat signifikan. Dari yang di bawah 60 US dollar per barel WTI ini menjadi 76 bahkan ya 76 US dollar per barel, dan ini tidak menutup kemungkinan kalau misalnya perang ini terus berlanjut harga minyak mentah bisa melonjak ya. Nah, dampak rentetan yang kita bisa lihat di semester 2 ya, apalagi ini kan memang menjelang untuk semester 2. Tentu kenaikan minyak mentah ini bisa memicu inflasi. Lagi-lagi kita bisa flashback di tahun 2023 pada saat kasus perang Rusia Ukraine ya.
harga minyak mentah itu kan melonjak ya. Harga minyak mentah melonjak dan eranya menjadi era suku bunga tinggi ya. Dan ini menjadi kekhawatiran nantinya ke sana. Ya, apakah nanti suku bunga akan menjadi tinggi karena dampak rentetan dari multiplier efek dari kenaikan harga minyak mentah, ya nanti kita akan lihat. Dan 2000 tahun di semester 2 ini yang kami bisa sampaikan secara positif adalah sektor komoditas emas ya dan juga energi. Ya, tentu itu yang mendapatkan berkah ya. Memang sebenarnya kurang cocok kalau kita bilang berkah ya di tengah dengan adanya gencatan senjata. Tapi ya memang itulah kenyataannya sekarang ya, minyak mentah mengalami kenaikan dan yang memproduksi minyak mentah mendapat sentimen positif. Sehingga hasil pembicaraan di London, di mana ini beberapa poin utama yang seharusnya menjadi sentimen positif ke market kita itu tidak tidak efektif ya, menjadi sia-sia ya. Market yang seharusnya naik itu justru momen-momen hasil pembicaraan yang di London, perang tarifnya justru tenggelam ya. Dan ini beberapa tarif-tarif update terkini ya. Dan kalau misalnya kita lihat emas pun melaju tinggi ya. Kita lihat 2024 emas itu memang naik, tapi kenaikan di 2025 itu sangat-sangat tinggi ya. Harga komoditas emas. Jadi emiten relate Antam, BRM, SHRT, APSAB itu tentu mendapatkan sentimen yang positif ya. Kemudian, apa kabar sektor perbankan? Karena memang harga minyak mentah ini relate juga dengan dampak secara tidak langsung dari suku bunga. Kalau misalnya inflasi tinggi, suku bunga ini bisa tinggi. Tentu ini sentimennya kurang baik ya. Jadi untuk sektor perbankan saat ini sih kami wait and see dulu ya. Outlook-nya mungkin masih tergolong wait and see. Dan kalau kita lihat sepanjang kuartal 1 kinerjanya ya bisa dikatakan so-so lah ya. Kalau untuk saham-saham yang 4 di sini yang paling 5 ya, yang paling bagus itu hanya BCA dan BRIS. That's why kalau kita flashback lagi ke slide saya yang net foreign buy, di antara 5 bank ini yang di net buy oleh pelaku pasar asing itu adalah BRIS. Sedangkan BCA, BRI, BMRI, BBNI itu justru di net sell. BCA itu karena relatively harganya sudah price in ya, atau sudah cukup mahal. Cuman kalau sisanya BRI, BMRI, BBNI karena kinerjanya kurang optimal ya. Jadi makanya saham-saham ini condong ya atau cenderung banyak di net sell, sedangkan BRIS justru di net buy karena memang kinerjanya dia oke ya. Kalau orang bilang mantap ya, DPK-nya juga berhasil tumbuh 7%. Outlook minyak mentah lagi-lagi positif ya, emitennya yang relate, yang terdampak justru yang perusahaan upstream ya, laba berpotensi naik itu ada Medco dan ENRG ya. Sedangkan ESA, Akra ini justru margin beresiko turun atau mungkin margin tidak ada perubahan ya kalau misalnya mereka menyesuaikan. Karena perusahaan downstream kan mereka beli minyak mentah, mereka olah lagi ya, sehingga ada margin selisih. Kalau minyak mentah naik, bahan baku mereka juga kan bisa naik ya. Jadi untuk perusahaan upstream ya, contohnya yang memang mereka mendapatkan pendapatan langsung dari kenaikan harga minyak mentah itu ada Medco dan ENRG. Jadi jangan sampai salah beli saham ya. Harap perhatikan ini. Lagi-lagi materi ini nanti akan kita share, jadi teman-teman nanti bisa lihat lebih dalam ya. Kemudian ada sektor lain juga yang kita pengen update. Sektor otomotif kita juga masih wait and see saat ini karena daya beli masyarakat ini masih kurang oke ya. Angka penjualan mobil baru mengalami penurunan karena rata-rata orang sekarang lebih suka beli mobil second ya. Dan terbukti penjualan spare part orang ngebenerin mobil ini itu mengalami kenaikan ya. Makanya di sini yang untuk spare part itu oke, cuman untuk yang otomotif yang bersifat produsen dan distributor yang mereka jualan mobil baru itu outlook-nya kurang bagus. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau trading saham otomotif, perhatikan itu yang berkaitan dengan spare part itu masih relatif aman. Cuman kalau yang produsen dan distributor itu kurang oke ya, karena berkaitan dengan daya beli. Orang udah, kalau daya beli rendah orang nggak ada beli mobil baru. Ini sektor kesehatan, ini kita netral saja.
outlook untuk sektor rokok ya ini dari tahun ke tahun ya kita tahu dan di tahun 2025 ini juga ya kebijakan rokok masih belum ada angin segar ya walaupun memang ada beberapa sih yang mendukung tapi kita melihatnya belum yang benar-benar booster ya. Ada sih beberapa yang positif tapi nggak yang terlalu banyak. Outlook untuk sektor batu bara ini juga masih so-so ya, biasa-biasa aja. Karena lagi-lagi batu bara ini adalah energi fosil yang kotor sebenarnya ya, asapnya kotor, polusinya. Jadi memang kalau misalnya mau diganti pertama kali, itu yang batu bara untuk digantikan ke EBT. Jadi memang EBT itu menjadi challenge banget ya untuk sektor batu bara. Tuh, harga komoditas batu bara juga ada sih peluang mengalami kenaikan, tapi lambat ya, berbeda dengan minyak mentah. Ini untuk outlook sektor batu bara ya. Oke, kurang lebih mungkin itu. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mark ya. Silakan Mark. Baik, terima kasih Bu Ike atas para materinya. Ya, Bapak dan Ibu, walaupun banyak anomali ya dan ketidakpastian di semester satu ini dan di semester 2 ini juga mungkin masih bakal ada challenge ya, tapi kita perlu tetap optimis terhadap market juga ya. Nah, selanjutnya eh, ada para materi secara teknikal oleh Pak Edi Wijaya. Pak Edi, apakah sudah siap? Sudah, Mak. Sudah siap. Ya, baik. Waktu dan tempat dipersilakan ya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bang. Saya coba saya scan dulu ya. Oke, saya sudah memilih ada 5 saham ya, yang sebenarnya cukup menarik untuk diperhatikan ya. Salah satunya itu adalah saham Elsa ya. Elsa kalau kita lihat secara tren teknikalnya memang masih dalam tren bullish ya. Dan hari ini pun Elsa masih, coba kita lihat ya, Elsa itu posisi running hari ini di posisi 498 ya. Tadi waktu saya buat itu memang si saham Elsa ini masih bertahan di atas supportnya ya. Yang mana support dari Elsa ada di 490 dan kita cukup merekomendasikan untuk spek buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di rentang 478 sampai di 494 ya untuk Elsa. Untuk TP pertamanya di 510 ya untuk Elsa dan TP 2-nya di 550. Namun batas risiko juga bila Elsa ini bergerak melemah di bawah stop lossnya ya, di mana stop loss kita memberikan di angka 454 ya untuk Elsa. Oke, berikutnya kita ada saham Antam ya, yang kita lihat cukup menarik ya, saham Antam. Antam ini kalau dilihat dari trennya memang sebenarnya masih dalam tren bullish ya, kalau kita Antam ya. Coba kita lihat Antam hari ini running di posisi 3.200 ya. Jadi memang Antam ini waktu kita lagi bikin materi ini mas, dia breakdown di support ya. Yang mana support dari Antam itu ada di 3.240 ya. Dan dari ini running untuk Antam di 3.200. Namun kalau kita lihat dari trennya ini memang masih dalam tren bullish ya untuk Antam. Jadi untuk kita masih bisa untuk spek buy ya. Untuk mungkin untuk entry price-nya bisa coba di angka 3.030 sampai 3.180 ya. Yang mana hari Senin nanti di 23 Juni, Antam ini ada ex dividen juga ya. Jadi kita sepertinya ex dividennya di angka 151 ya. Jadi kita antisipasi aja untuk belinya di rentang 3.030 ya untuk Antam. Jadi TP pertamanya kita bisa ambil di 3.340 dan TP 2-nya di 3.490 ya. Namun batas risiko juga untuk Antam bila di angka stop loss-nya di 2.940. Berikutnya kita ada melihat saham energi cukup menarik juga ya di teknikal. Dari trennya memang saham energi ini masih dalam tren bullish ya. Dan energi tadi waktu kita buat itu dia breakout di resisten ya. Yang mana resisten tadi kita lihat di angka 358 ya. Dan posisi sekarang pun energi masih di posisi 364 ya. Running hari ini ya. Trennya masih tren bullish dan jadi kita masih optimis bahwa energi akan melanjutkan melanjutkan penguatan kembali ya. Dengan range buy-nya itu untuk energi di 340 sampai 364 dengan TP satunya di 400, TP 2-nya di 420 dengan stop loss-nya di 310 ya untuk energi. Berikutnya kita ada melihat saham harta ya. Harta ini juga cukup menarik ya. Tadi kita waktu kita kerjakan materi ini harta posisinya di
625 ya. Ini harta ini sedang menguji di support ya. Yang mana support kuat dari harta ada di 610 dan saat ini masih bertahan di atas support ya di posisi 620 ya hari ini. Kayaknya masih trend bullish dan jadi kita masih bisa spek buy ya untuk harta. Untuk range buy-nya di 540 sampai 620 ya. Dengan TP pertamanya di 650, TP2-nya di 700, namun batas risiko juga ya di stop loss-nya di 510 untuk harta. Dan yang terakhir kita ada saham DSSA ya. DSSA kita lihat cukup menarik ya saham DSSA. Jadi kita masih bisa spek buy ya, di mana DSSA ini kalau kita lihat dari trennya juga masih dalam tren bullish ya. Dan tadi juga masih bertahan di atas support ya, yang mana support dari DSSA dan di 58.100 dan saat ini running di angka 60.000 ya. Jadi kita masih bisa spek buy ya untuk saham DSSA untuk entry price-nya di 57.500 sampai di 59.800 ya. Dengan TP pertamanya di 60.800 dan TP2-nya di 62.500 ya. Untuk batas stop loss-nya di 55.800. Mungkin itu 5 saham pilihan ada saham Elsa, Antam, E-Energy, Harta, dan DSSA. Oke, Mak, kita kembalikan ke Mak ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan beralih ke sesi Q&A ya. Di sini juga saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan untuk Pak Edi dan juga Bu Ike. Saya akan bacakan dulu yang pertama kali ya. Untuk yang pertama itu dari Bu Berta. eh jadi Antam dan BRMS masih bisa buy, juga ENRG, tolong insight-nya thanks. Tapi kan karena tadi Antam dan ENRG sudah dibahas, maka mungkin tinggal tersisa BRMS-nya ya Pak ya. Oke, Mak. Coba kita bahas BRMS ya. Ya, terima kasih. Oke. Apa sudah dilihat? Sudah ya. Kita Sudah. lihat BRMS ya. Nggak bisa. Sebentar, Mak. Mungkin di sini. Sebentar ya. Kita trouble nih. Nggak bisa. Mungkin Error. boleh ke pertanyaan selanjutnya kali, Mas. Sambil kita tunggu untuk teknikalnya, nanti tinggal di polling jadi satu. Oke, boleh. Untuk yang kedua itu ada dari Pak Purnomo. Tolong info untuk info net foreign buy dan sell harian bisa dapat info setiap hari dari mana? Terima kasih. Ah, kalau kita sih Pak, secara internal kita pakai data dari Bloomberg ya. Cuman kalau untuk beberapa platform, em, kita sih sejauh ini supportnya paling di WhatsApp channel ya Pak. Paling nanti Bapak bisa join di situ. Nanti secara harian beberapa saham yang di net buy atau di net sell nanti kita bisa share sih. Jadi teman-teman bisa cek ya. Bisa join di WhatsApp situ. Ya, Pak ya. Kalau misalnya platform lain tuh tahu saya berbayar untuk dapat data net buy sama net sell karena kan dari bursanya sudah tutup akses begitu. Ya, terima kasih, Bu. Eh, Mungkin sambil nunggu Pak Mak, Edi. aku langsung ke BRMS, Pak ya. Oh ya, oke boleh Pak. BRMS kalau kita lihat dari tren ini memang sebenarnya masih dalam tren bullish ya untuk BRMS. Dan dari sisi volumenya juga hari ini masih ada sudah ada volume beli ya di sini ya. Dan hari ini pun BRMS masih menguji di EMA 20-nya. Yang mana EMA 20 untuk BRMS ada di level 420 ya. Dan hari ini masih bertahan di atas EMA 20-nya ya. Dan running di 422 ya. Jadi untuk BRMS saya rasa masih bisa spek buy ya untuk BRMS. Karena trennya masih tren bullish. Jadi untuk entry price-nya mungkin bisa coba di rentang 404 sampai di 424 ya. Dengan TP terdekatnya itu ada di resisten 343 sampai di 364 ya untuk BRMS. Mungkin bisa lanjut lagi.
Berikutnya ada Samtins ya. Oke, kita lihat Samtins ya. Tins kalau kita lihat dari trennya juga masih confirm untuk tren bullish ya. Untuk saham Tins ya. Dan hari ini Tins sedang menguji di EMA 50-nya, yang mana EMA 50 untuk saham Tins ada di level 1120. Dan hari ini pun running di 1120 juga ya, sama ya. Di EMA 50-nya, tapi ini sepertinya ada ex dividen nanti ya untuk saham Tins itu di tanggal 23 Juni di hari Senin dengan dividennya di Rp63 ya. Jadi patut diperhatikan juga karena hari ini adalah cum dividennya ya. Jadi untuk saham Tins kalau kita lihat dari trennya memang masih confirm untuk tren bullish. Namun kita patut belinya agak jauhan dikit aja untuk spek buy-nya ya. Mungkin bisa coba entry price di EMA 200-nya di 1050 sampai di 1120 ya untuk teens. Untuk TP terdekatnya itu ada di resisten EMA 20-nya di 1150 sampai di 1205 ya untuk teens. Berikutnya tadi ada saham Adaro ya. Kita coba lihat saham Adaro. Adaro kalau kita lihat dari tren ini memang masih dalam tren bearish ya. Dari sisi volumenya juga masih ada peningkatan volume jual di sini ya untuk Adaro. Dan Adaro hari ini juga breakdown di support ya, yang mana support dari Adaro ada di level 1920 dan hari ini running di level 1855 ya, masih breakdown di support ya. Dan trennya masih tren bearish untuk Adaro. Jadi untuk Adaro kita masih BOW aja ya, atau buy on weakness ya. Mungkin untuk entry price-nya bisa coba di level 1750 sampai di 1800 ya. Di situ aja ya, karena trennya masih tren bearish ya. Dan masih ada peningkatan volume jual di sini. Untuk TP terdekatnya ada di resistance 1920 sampai di EMA 20-nya di 2050 untuk Adaro. Mungkin ada lagi, Mas? Untuk pertanyaan teknikal, ini ada lagi Pak. Ada eh, Games, Adi, Harum, dan Adi Pak. Games AADI, Ya, Harum, HRUM, dan Adi, ADHI. Adi. Iya, betul Pak. Oke, kita langsung ke games ya. Games itu kalau kita lihat dari tren juga sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Namun kabar baiknya itu dari si volume hari ini sudah ada volume beli ya di sini ya. Dan hari ini pun masih bertahan di atas support ya, yang mana support dari games itu ada di level 9.000 dan hari ini running di level 9.100 ya. Tapi trennya ini masih tren bearish ya. Jadi kalau tren bearish itu masih banyak peluang penurunannya daripada kenaikannya ya. Jadi untuk games karena trennya masih tren bearish, jadi kita bisa manfaatin aja untuk tradingnya jangan pendek ya untuk games. Jadi untuk entry price-nya kita bisa coba di level 9.000 sampai 9125 ya. Dengan TP terdekatnya itu ada di EMA 20-nya di 9.250 sampai di EMA 200-nya di 9350. Berikutnya tadi ada saham AADI ya. Iya, betul Pak. Oke. AADI kalau kita lihat dari tren juga sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Dari si volumenya hari ini pun juga masih ada tekanan volume jual di sini kalau kita lihat ya. Dan hari ini juga sedang menguji di support yang mana support dari AAD itu ada di level 6975 dan hari ini running di bawah support ya dan maksudnya breakdown di support dan running di 6950 ya. Karena trennya masih tren bearish juga untuk ADI dan masih ada tekanan volume jual. Jadi untuk ADI kita masih BOW aja ya atau buy on weakness ya. Mungkin untuk entry price-nya bisa coba di level 6.700 sampai di 6.850 ya untuk ADI. Untuk TP terdekatnya itu ada di resisten EMA 50-nya di 7.100 sampai di next resisten di 7.250 untuk ADI. Berikutnya kita ke saham Harum ya. Harum kalau kita lihat dari tren juga sebenarnya masih dalam tren bearish juga ya. Dari sisi volumenya hari ini juga masih ada tekanan volume jual ya di sini. Dan Harum hari ini juga menguji di EMA 20 yang mana EMA 20 untuk Harum ada di level 850 dan hari ini pun running masih di bawah EMA 20-nya ya. Running di 845 ya. Kalau kita lihat dari tren ini masih tren bearish.
Jadi untuk Harum kita masih BOW aja ya, atau buy on weakness. Untuk entry price-nya mungkin bisa coba di harga 800 sampai di 825 ya. Dengan TP terdekatnya itu ada di EMA 100-nya di 860 sampai di 905 untuk Harum. Selanjutnya tadi Adi ya. Ya Pak Oke, Adi. kita ke saham Adi. Adi ini kalau kita lihat dari tren juga masih dalam tren bearish ya. Dari sisi volume juga masih ada tekanan volume jual di sini ya. Dan daerah ini pun juga breakdown di support ya, yang mana support dari ADI ada di level 242 dan hari ini running di 236 ya, yang mana breakdown juga di support. Trennya masih tren bearish, jadi untuk ADI kita masih BOW juga ya, atau buy on weakness ya. Mungkin untuk entry price-nya bisa coba di 220 sampai di 226 ya, di situ aja ya. Karena trennya masih tren bearish dan masih ada tekanan volume jual. Untuk TP terdekatnya itu untuk ADI di 242 sampai di 260 ya untuk ADI. Mungkin ada lagi, Mak? Secara teknikal. Banyak sekali Pak pertanyaan terkait teknikal ya. Ada dari MSP, ya MSP ya, HMSP Pak untuk Petro sama SMGR ya. ya PTRO dan SMGR Pak. Kita lanjutkan ke HMSP dulu ya. HMSP kalau kita lihat dari tren juga sebenarnya masih dalam tren bearish untuk HMSP ya. Dari sisi volume, kabar baiknya memang masih ada volume beli di sini ya. Dan hari ini pun masih bertahan juga di atas EMA 100-nya, yang mana EMA 100 untuk HMSP ada di level 610 dan saat ini running di 620 ya. Namun tren ini masih tren bearish ya untuk HMSP. Jadi untuk HMSP kita bisa manfaatin aja untuk trading jangka pendek ya. Jadi untuk hari ini kita masih bisa coba untuk spek buy. Untuk entry price-nya mungkin bisa coba di 590 sampai 625 ya. Dengan TP terdekatnya kan ini ada gap di sini ya. Dengan TP terdekatnya itu ada di resisten 635 sampai di next resisten di 665. Berikutnya kita ke saham PTRO ya. Petro kalau kita lihat dari tren juga sebenarnya masih confirm untuk tren bullish ya untuk Petro. Namun dari sisi volumenya masih ada tekanan volume jual di sini ya. Dan hari ini pun masih bertahan di support ya. Yang mana support dari Petro itu ada di level 2710 dan saat ini running di 2720 ya. Karena trennya masih tren bullish, jadi untuk Petro kita masih bisa untuk spek buy ya. Mungkin untuk entry price-nya bisa coba di eh, Petro di 2680 sampai di 2730 ya. Dengan TP terdekatnya itu ada di resisten 2830 sampai ada next resisten di level 2870 untuk Petro. Berikutnya kita ke saham SMGR ya. SMGR kalau kita lihat dari tren memang sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Dari sisi volume juga masih ada tekanan volume jual di sini. Namun kabarnya dari candlenya ini masih bertahan di atas MA50 ya. Yang mana MA50 untuk SMGR itu ada di level 2685 dan saat ini running di 2710 ya. Jadi karena tren ini sebenarnya masih dalam tren bearish ya dan masih ada tekanan volume jual. Jadi untuk SMGR kita masih BOW aja ya atau buy on weakness. Untuk entry price-nya mungkin bisa coba di level 2550 sampai di 2680 ya. Dengan TP terdekat ada di EMA 100-nya di 2780 sampai di next resisten di 2890. Mungkin ada lagi, Mak, setelah SMGR. Eh, ada lagi Pak dari Pak Johan dan ada dari Anonymous ya. Ini untuk PTBA, lalu PYFA dan SCMA Pak. PTBA, Ya, PYFA, PTBA ya dan SCMA. SCMA ya. Ya betul Pak. Oke, kita coba langsung ke PTBA dulu ya. PTBA. PTBA kalau kita lihat dari tren ini sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Masih dalam tren bearish. Dan hari ini dari sisi volume
OPTBA ini trennya masih tren bullish ya, maaf, trennya tren bullish, namun dari si volumenya masih ada tekanan volume jual ya di sini. Dan hari ini kalau kita lihat dari informasi di sini ada ex dividennya untuk PTBA di tanggal 23 Juni ya, di hari Senin nanti ya, besok ya, dengan dividennya yang cukup besar ya di 332. Jadi sepertinya mengingat besok ini sudah ex dividen, jadi sepertinya akan terjadi koreksi sebesar dividennya ya. Jadi kita karena trennya juga sebenarnya masih dalam tren bullish untuk PTBA, jadi kita antisipasi aja untuk besok Senin ini ex dividen, jadi kita belinya cukup jauh aja ya. Kita boleh coba spek buy di rentang harga di 2.700 sampai maksud saya di 2650 sampai di 2750 ya. Karena besok ini Senin akan ada ex dividen ya di sini ya untuk PTBA-nya ya. Gitu ya. Jadi kita untuk PTBA mengingat hari ini cum dividen ya. Dan Senin nanti ada ex dividen sebesar 332 atau biasanya kan akan terjadi penurunan sebesar dividennya ya. Karena hari ini kan running di harga 2960. Takutnya besok kalau dikurangi dengan dividennya sekitar di 2600-an ya untuk PTBA. Berikutnya kita ke saham PIVA ya. PIVA kalau kita lihat dari tren juga sebenarnya masih confirm untuk tren bullishnya ya. Dari sisi volume hari ini juga masih ada volume beli di sini ya. Dan hari ini masih bertahan juga di atas MA50 yang mana MA50 untuk saham PIVA ada di level 224 dan saat ini running di 236 ya. Karena trennya juga masih dalam tren bullish untuk PIVA. Jadi untuk PIVA kita masih bisa spek buy ya. Mungkin untuk entry price-nya bisa coba di 224 sampai di 238 ya. Dengan TP terdekat ada di resisten 256 sampai di 280 ya untuk PIVA. Berikutnya kita coba lihat saham SCMA ya. SCMA kalau kita lihat dari tren juga sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Dari sisi volume juga masih ada tekanan volume jual di sini. Dan hari ini juga masih menguji di support yang mana support dari SCMA itu ada di level 161 dan saat ini masih running di 162 ya. Masih bertahan di support ya. Tapi karena trennya ini tren bearish ya untuk SCMA dan sudah ada tekanan volume jual. Jadi untuk SCMA kita sebenarnya masih BOW aja ya atau buy on weakness ya. Mungkin untuk entry price-nya bisa coba di level 150 sampai di 156 ya untuk SCMA ya. Dengan TP terdekatnya ada di resisten 168 sampai di EMA 50-nya di 178 untuk SMA. Mungkin ada lagi Mak pertanyaan berikutnya? Sepertinya untuk pertanyaan berikutnya ini ditujukan untuk Bu Ike terlebih dahulu ya. Oke. Untuk pertanyaannya itu dari Bu Gracia, ENRG kenapa sekarang aktif naik terus ya? Terima kasih. Pak Edi mungkin boleh Pak sambil tampilin teknikalnya Pak untuk ENRG. Jadi untuk ENRG Medco ini adalah saham yang berbasis minyak mentah Bu. Jadi minyak mentahnya juga udah naik signifikan banget ya. Per pekan lalu itu karena ada serangan Israel, Israel, Iran ya. Jadi harga minyak mentahnya naik. Jadi emiten-emiten yang memang mereka terdampak langsung dengan kenaikan minyak mentah, ENRG sama Medco ini mereka naik ya. Dan target ENRG ini juga tadi sudah sempat dibahas sama Pak Edi bahwa memang masih ada peluang, volumenya juga masih naik. Oke, ada pertanyaan lagi, Mark? Ada Bu dari Pak Rene, ini menanyakan terkait sektor perkebunan, apakah sudah sempat dibahas? Bagaimana Oh, mungkin prospeknya? kalau untuk sektor perkebunan kebetulan memang hari ini kita nggak membahas terkait dengan sektor itu, Pak. Cuman ini coba kita bareng-bareng lihat dari harga komoditas CPO-nya ya. Saya izin share screen. Oke. Boleh Bapak Ibu mungkin klik yang di bagian share screen-nya punya saya. Ini kalau kita lihat di palm oil ya. Palm oil sendiri dia kenaikannya belum yang terlalu banyak banget.
Jadi memang beberapa emiten-emiten CPO sebenarnya dari kenaikan harga palm oil juga belum terdampak yang signifikan ya. Cuma memang beberapa hari ini karena minyak mentahnya naik, ini mungkin kena rentetan juga ya. Karena kan palm oil juga dia digunakan sebagai bahan bakar juga ya, biodiesel. Jadi secara tidak langsung juga terdampak. Nah, untuk emiten-emitennya mungkin juga ada peluang ya, ada peluang bisa dijadiin watchlist. Tapi sih sebenarnya kalau yang lebih terdampaknya lagi ke emiten yang langsung ya, ke minyak mentahnya. Jadi kayak NRG, Medco begitu. Kalau perkebunan masih so-so lah untuk outlooknya saat ini. Ya, begitu. Oke, ada lagi Kak Mas? Masih ada Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin meminta ulasan teknikal lagi nih kepada Pak Edi. Oke, Pak. Iya. Untuk saham Bumi dan Dewa ya. Mungkin Oh, sekalian Caron Pokpan dan SMDR ya Pak ya. Cepin Biar ya. kita, ya, Apa-apa? Cepin, Bumi, Dewa, Cepin, dan SMDR. SMDR ya. Oke, kita langsung ke saham bumi ya. Bumi kalau kita lihat dari tren juga sebenarnya masih dalam tren bullish ya untuk bumi ya. Namun kemarin hari ini pun masih ada tekanan volume jual di sini ya untuk bumi, dan bumi ini sedang menguji di EMA 5 EMA 20-nya, yang mana EMA 20 untuk saham bumi ada di level 123 ya, dan saat ini running di posisi 121 ya, atau breakdown di EMA 20-nya. Namun kalau kita lihat dari tren sebenarnya bumi ini masih dalam tren bullish ya. Jadi untuk bumi kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Mungkin untuk entry price-nya bisa coba di EMA 50-nya di 116 sampai di 122 ya. Dengan TP terdekat untuk saham bumi itu di 130 sampai di 141 ya untuk bumi. Berikutnya kita lihat saham Dewa ya. Dewa itu kalau kita lihat dari trennya juga sebenarnya masih confirm untuk tren bullish ya. Dan hari ini pun dari sisi volume sudah ada volume beli di sini kalau kita lihat ya. Dan hari ini pun masih bertahan di atas EMA 20-nya, yang mana EMA 20 untuk saham Dewa itu ada di level 177 dan saat ini running di 179 ya, atau masih bertahan di atas EMA 20-nya, dan dari trennya ini masih dalam tren bullish. Jadi untuk Dewa kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk entry price-nya mungkin bisa coba di 174 sampai 180 ya. Dengan TP terdekatnya itu ada di resisten 187 sampai di neck resistennya di 204 ya untuk Dewa. Berikutnya kita coba lihat saham Cepin ya, atau calon Pokpan. Cepin kalau kita lihat dari tren ini sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Dari sisi volumenya pun hari ini masih ada tekanan volume jual di sini ya. Dan hari ini pun masih breakdown juga di support ya. Yang mana support dari Cepin ada di level 4650 dan saat ini running di 4590 ya. Yang mana trennya juga masih dalam tren bearish. Dan dari sisi volumenya juga masih ada peningkatan volume jual di sini ya. Jadi untuk Cepin kita masih BOW aja ya, atau buy on weakness ya. Jadi untuk entry price-nya mungkin bisa coba di level support terdekatnya itu di level 4480 sampai di 4550 ya untuk Cepin. Untuk TP terdekatnya ada di resisten 4670 sampai di 4750 untuk Cepin. Berikutnya kita ke saham SMDR ya. SMDR kalau kita lihat dari tren juga sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Namun kabar baiknya itu dari si volume. Hari ini masih ada, sudah ada volume beli di sini ya. Dan hari ini juga sedang menguji di resisten, yang mana resisten dari SMDR itu ada di level 342 dan hari ini running di 344 ya, atau berhasil breakout di resisten ya. Yang mana kalau kita lihat dari trennya ini sebenarnya masih dalam tren bearish ya untuk SMDR. Jadi untuk SMDR kita bisa manfaatin aja untuk tradingnya jangka pendek ya, karena trennya masih tren bearish. Jadi untuk hari ini kita masih bisa coba untuk spek buy ya, untuk kali ini ya. Untuk entry price-nya mungkin bisa coba di 330 sampai di 346 ya. Dengan TP terdekat itu ada di resisten 358 sampai dan neck resistance coba kita lihat di chart weekly ya. Di 358 sampai dan neck resistennya itu di level 374 ya untuk SMDR.
Mungkin ada lagi, Mak, pertanyaan teknikal? Untuk pertanyaan berikutnya ini ada untuk Bu Ike. Eh, oh, dari orang yang sama sebenarnya yang menanyakan PTBA. Untuk sektor properti, outlook-nya bagaimana ya? Kalau untuk sektor properti kan memang mereka relate ya sama perbankan karena memang sekarang arah suku bunganya ini ada dampak secara tidak langsung. Minyak mentah naik kan bisa mendongkrak inflasi. Kalau inflasi naik tentu suku bunga arahnya justru mengalami kenaikan. Nah, sedangkan untuk sektor properti ini kan orang rata-rata beli properti pakai KPR ya. Jadi kalau misalnya suku bunga tidak mengalami penurunan dan juga kita lihat sekarang properti juga masih minim sentimen ya. Sehingga untuk outlook sektor properti sendiri sekarang sebenarnya bisa dikatakan kurang baik ya. Jadi masih wait and see. Kita masih belum rekomendasiin beli. Kecuali kemarin kita sempat rekomendasi ada BKSL ya. Nah, itu mungkin. Tapi itu pun bukan properti yang gede. Ya, paling itu. Baik, terima kasih Bu. Lalu selanjutnya ini dari Pak Taufik Harun. Selamat sore Bu Ike, apakah sektor kendaraan listrik atau EV mulai diperhitungkan sebagai bagian dari prospek pertumbuhan dalam waktu dekat? Terima kasih. Eh, untuk mobil listrik itu memang ada beberapa challenge ya, karena kita lihat mobil listrik yang di Indonesia kan memang sudah masuk ya beberapa BYD. Cuman ada beberapa case juga yang mobil listrik terbakar dan lainnya ya, sehingga memang ada pro dan kontra juga. Tapi kembali lagi, apakah ini bisa diperhitungkan sebagai bagian dari prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia? Tentu ini bisa ya, karena pertumbuhan mobil listrik ini tentu membuka peluang ekonomi baru ya, peningkatan investasi tentu foreign direct investment, kemudian juga pengembangan industri baru ini tentu butuh sumber daya manusia ya, sehingga kalau misalnya ada lowongan pekerjaan itu juga bisa mengurangi angka pengangguran. Kalau angka pengangguran kita bisa turun, ya walaupun memang tidak secara signifikan, tapi setidaknya bisa membantu ya, menopang. Ya, arahnya sih lebih ke sana. Kalau untuk ke emiten masing-masingnya sih itu kembali lagi ke pergerakan sahamnya. Sekarang sih masih relatifly kita netral ya untuk kendaraan listrik. Jadi memang momen saat ini kita lihat untuk market IHSG, kita lihat dengan kondisi geopolitik dan juga internal saat ini yang memang menjadi penggerak itu masih dari emiten-emiten komoditas ya, seperti emas, minyak mentah itu yang mungkin menjadi primadona untuk beberapa saat ini. Sedangkan untuk saham perbankan, manufaktur itu mungkin agak challenge ya, agak challenge dan mungkin bergeraknya kecenderungannya melemah begitu. Ya, mungkin itu Mas. Ya, baik, terima kasih Bu. Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi sebelum mungkin kita tutup untuk sesi Outlook bulan ini? Untuk pertanyaan Bapak dan Ibu bisa di chat saja ya di kolom Q&A, nanti akan dijawab oleh Bu Ike dan juga Pak Edi. Ya, baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Bu Ike. Mungkin kita tutup saja ya untuk Outlook bulan ini. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu ya untuk materi seperti ini dan update berkaitan dengan market dan sebagainya. Bapak dan Ibu bisa cek di Instagram kita dan WhatsApp. Juga YouTube kita ya di Siminvest by Sinarma Sekuritas atau Siminvest_ID untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan makro, industri, dan juga saham-saham tertentu. Nah, untuk materi webinar, saya juga ingin mengingatkan ya Bapak dan Ibu, kita akan post di WhatsApp channel kita, itu di Siminvest. Saya juga sudah mencantumkan linknya ya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga ya untuk pantau berbagai research dan market update kami di aplikasi Siminvest ya tentunya ya, agar tidak ketinggalan berita terkait apa yang sedang terjadi, terutama di luar sekarang bagaimana ya.
Sebentar saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, tidak lupa juga saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu untuk mengisi form feedback ya, agar ini bisa menjadi umpan balik bagi kita, agar kedepannya bisa ada yang diperbaiki lagi, agar bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau begitu saya akan mengakhiri market outlook ya sesi bulan ini. Saya Mark Antoni pamit undur diri. Terima kasih juga Bapak dan Ibu ya yang sudah antusias mendengarkan materi kali ini. Terima kasih juga kepada Bu Ike dan kepada Pak Edi yang telah memaparkan materi ini untuk kita semua ya. Selamat sore dan sampai jumpa di outlook berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih semuanya.